Tapi sebenarnya yang lebih substantif ya ini yang narkoba ini. Taruhannya kan generasi muda kalau narkoba, iya kan? Generasi gitu loh taruhannya. Ya mungkin tahun ini tahun bersih-bersih lah gitu. Mana pejabat yang baik, mana pejabat yang tidak baik kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan sahabat saya yang hari ini akan mendiskusikan tentang jalannya persidangan kasus narkoba dengan terdakwa Teddy Minahasa. Sahabat saya ini adalah seorang pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti. Assalamualaikum Pak Fikar. Waalaikumsalam. Semangat Pak Fikar. Semangat. Habis menguji nih, habis menguji di kampus. Ya, Pak Fikar, ini ya. kan Pak Fikar kan lihat jalannya persidangan Teddy Minahasa ya. Ya. Pak Fikar sebagai ahli hukum pidana, apa yang seharusnya digali di dalam persidangan narkoba di terdakwa Teddy Minahasa ini sehingga perkara ini atau kasus ini bisa terang benderang bisa dipertanggungjawabkan di depan publik atau bisa betul-betul nanti ujung-ujungnya memenuhi rasa keadilan. Ya, gini, kalau perspektifnya hukum pidana ANSI itu kan artinya bagaimana membuktikan unsur-unsur yang ada di dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan kan begitu. Apakah perbuatan ini memenuhi unsur-unsur atau tidak? Itu kan pasti digali itu. Ya karena sedikit saja umpamanya digeser ya bisa juga unsur itu tidak memenuhi gitu. Karena kan gini, kesempatan kan sama meskipun umpamanya peradilan kita bukan adversary mendudukkan dua pihak yang sama gitu ya. Tetapi tetap kan namanya penuntut umum, namanya terdakwa. Ada pola relasi yang tidak seimbang tuh sebenarnya ya. Meskipun ada penasihat hukum, ada hak yang sama gitu. Nah, tetapi tetap gitu bahwa peradilan ini ya sebenarnya mestinya selain memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak, tetapi juga bisa mengambil pelajaran sebagai bahan penyusunan kebijakan gitu. Ya, itu yang saya kira harusnya yang ditariknya seperti itu. Kenapa umpamanya seorang jenderal seperti ini masih tertarik untuk melakukan perbuatan yang kemudian bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana gitu. Nah itu kan juga sebenarnya bisa banyak digali gitu, ya kan? Nah bisa juga umpamanya analisanya sebenarnya bisa macam-macam, ya bisa ini persaingan, bisa ini kan bisa macam-macam kan? Ya. Tidak bisa juga tidak murni itu. Dia mungkin nggak akan bilang aja, oh banyak loh sebenarnya polisi yang kayak saya. Dia cuma nggak bilang begitu saja gitu ya. Jadi maksudnya Teddy seharusnya bilang begitu. Maksud saya bisa saja kan begitu gitu. Jadi maksudnya dalam persidangan ini seharusnya itu digali ya, mestinya supaya terdakwa Teddy bilang yang lakukan ini bukan cuma saya. Iya bisa jadi kan begitu. Okay. Tapi dia juga nggak bisa ngomong sembarangan juga kan. Kalau tanpa bukti kan gitu, ya kan. Nah tapi itu yang terjadi seperti itu gitu. Mestinya itu yang diperhatikan. Itulah yang menurut saya bisa dijadikan bahan rujukan untuk kebijakan-kebijakan ke depan gitu. Pak Fikar, ini kan kasus semacam Teddy Minahasa ya, kasus narkoba di tubuh kepolisian kan bukan baru pertama kali terjadi. Ya. Bahkan mungkin banyak juga terjadi di level bawah. Betul. Ini yang mengagetkan kita karena seorang jenderal kan. Betul. Menurut Pak Fikar, apa yang menyebabkan sehingga kasus-kasus ini berulang-berulang terjadi di institusi aparat penegak hukum? Ya. Nah itu tadi saya bilang tidak ada tindakan yang serius. Ya serius itu dalam tanda kutip maksud saya kalau orang sudah menyidik ini ya itu pasti serius ya. Udah jelas siapa tersangkanya, siapa ininya, saksinya dan ahlinya, itu serius gitu. Tapi maksud saya tidak ada yang memang sungguh-sungguh umpamanya memikirkan penegakan hukum ini secara serius gitu loh. Serius dalam pengertian artinya juga menjaga agar lembaganya atau orang-orang yang di sekitar penegakan hukum ini juga tidak tergiur untuk ikut melakukan gitu. Nah itu yang menurut saya sepertinya tidak ada rambu-rambu gitu, tidak ada
apakah itu perintah harian, apakah itu larangan, atau apakah itu aturan-aturan yang bersifat internal, ya, yang bisa menahan orang-orang ini tidak melakukan lagi. Nah, karena itu menurut saya akan selalu berulang. Begitu orang pegang jabatan tertentu berhubungan dengan umpamanya ditaruh di daerah, berhubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang di sana, tokoh masyarakat juga kan ada yang positif, ada yang negatif kan. Nah, itu yang saya kira bisa terjadinya seperti itu. Ya, apalagi kalau sepengetahuan saya ya, kalau orang dari pusat umpamanya ditaruh ke daerah ya, itu mereka nggak usah minta ya. Polisinya, maksudnya polisi dipindahkan. Pindah ke daerah, mereka nggak usah minta, sumbangan datang sendiri itu. Sumbangan datang sendiri, dan orang yang ingin mendekati yang punya relasi itu banyak gitu sebenarnya di daerah. Nah, karena itu sebenarnya para pejabat kepolisian yang di level itu sebenarnya nggak usahlah korupsi, maksud saya tidak usahlah cari yang di luar yang melanggar hukum gitu. Mereka jalan lurus aja rezeki mereka udah banyak gitu loh. Kalau saya udah tidak harus minta-minta kemudian membackingi kejahatan dan sebagainya, nggak usah lah itu ya. Mereka pasti cukup itu. Nah, cuma itu tadi saya bilang namanya manusia ya kan. Berapapun yang dimiliki, ketidakpuasan itu pasti muncul gitu, ya kan. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, ini kan akhirnya kembali kalau menurut perspektif saya, itulah sebabnya manusia itu mestinya separuhnya pendidikan dasar basicnya adalah harusnya keagamaan gitu. Akhlak ya? Iya, agama itu kemudian melahirkan akhlak yang baik kan begitu. Nah, ketika selalu ada Tuhan di hatinya, ya orang itu akan bisa menjaga perbuatan-perbuatannya yang ini menyakiti orang lain, ini melanggar hukum, ini dan sebagainya. Nah, itu yang bisa itu. Nah, ketika orang tidak ada merasa apa-apa, ya itu akhirnya semua dikerjakan. Yang haram udah tidak ada perbedaannya lagi kan. Campur aduk ya. Ada yang menarik dan bahkan banyak yang menarik dari persidangan itu. Ya. Apa yang kira-kira Pak Fikar bisa berikan catatan sedikit terhadap jalannya persidangan itu? Pertama, saya menganggap kasus ini ironis gitu ya. Oh, ironis. Ya. Kenapa? Karena selain sebelumnya ada kasus-kasus lain gitu ya, juga kedudukan polisi itu kan salah satunya dan yang paling kuat adalah sebagai penegak hukum. Oke. Ya, nah, justru kasus-kasus hukum ini sekarang sedang ramai yang dilakukan oleh polisi kan begitu ya. Jadi sebagai penegak hukum juga. Itu artinya apa? Kalau menurut saya, mungkin sih mereka mengerti gitu, sangat mengerti. Nah, karena sangat mengertinya itu kemudian memanfaatkan, memanfaatkan jabatannya, tugasnya untuk kepentingan yang pribadi ya, terutama yang punya nilai ekonomi. Nah, itu yang menurut saya mestinya kan kalau mau jujur ya buat aja usaha sendiri atau apa gitu bersama teman-teman kan, yang legal bisa menghasilkan. Iya, yang legal gitu. Tapi ini saya lihat dengan memanfaatkan jabatan, kemudian kalau istri saya bilang ini udah pada kekenyangan nih, jadi pada muntah. Ya, jadi rupanya. Kenapa Pak Fikar katakan ini kekenyangan? Karena ini jenderal terkaya. Ya, menurut saya gini, sebenarnya fenomena ini sudah lama gitu ya. Artinya terjadi pada generasi-generasi sebelumnya juga gitu. Hanya saja generasi yang sekarang ini, para generasi sekarang ini kelihatannya tidak terlalu puas gitu. Nah, karena itu tadi yang saya bilang, sampai mereka sendiri berantem kan. Kalau ada keserakahannya. Nah, seperti itu. Ya, jadi padahal mungkin kalau dihitung dari cukup atau nggak cukup, mereka udah cukup semua itu. Kalau jenderal itu udah pada cukup semua. Nah, cuma itu tadi saya bilang karena serakah gitu ya, masih mau ngambil sana ngambil sini. Nah, akhirnya terbuka semua kan. Akhirnya terbuka semua gitu. Dan ya akhirnya ya seperti sekarang ini kita lihat, jadi polisi mengadili polisi kan begitu kan. Nah, kita nggak tahu lagi mana polisi baik mana polisi buruk gitu ya. Tapi yang terjadi adalah bahwa ketika ada polisi buruk, yang kita angkat tangan adalah dia bisa sampai ke pengadilan gitu. Artinya memang diproses. Kalau dulu kan ada solidaritas korps yang terlalu besar gitu ya. Sehingga biasa kalau polisi yang lakukan tidak sampai ke pengadilan. Tidak sampai sekarang ke yang positifnya di zaman sekarang karena polisi yang melanggar hukum itu dibawa ke persidangan. Dibawa ke pengadilan. Walaupun dia jenderal. Walaupun dia jenderal gitu. Itu yang positifnya ya. Itu positifnya. Negatifnya. Yang negatifnya
gini, selalu ada bergandengan antara yang positif dengan negatif gitu. Oke. Mungkin ada banyak juga yang lain gitu ya, karena pada dasarnya kan sebenarnya menurut saya tidak terlalu beda lah dengan keadaan kita di luar gitu ya. Ada umpamanya ada geng di dalam satu instansi kedinasan gitu, pasti ada kelompok-kelompok tuh, ya kan? Polarisasi ya. Ada polarisasi kelompok-kelompok, dan kelompok itulah sebenarnya yang bersaing gitu. Dan yang sekarang diadili itu polisi-polisi yang menurut saya juga agak sial juga, ketahuan dia. Kenapa dikatakan agak sial? Iya, artinya kan mestinya ada perlindungan juga dari Kopsnam kan gitu. Iya kan? Nah, hanya mungkin karena yang sedang berkuasa kelompok lain, jadi terbuka kan begitu kan? Tapi bukankah itu positif juga? Ya itu positif sebenarnya gitu ya. Artinya persaingannya akhirnya yang menuju kebaikan juga gitu. Oke. Nah, tetapi di balik itu kan juga kita tidak ngerti juga. Ini yang terlihat saja kan gitu. Jadi hikmahnya bahwa karena ada persaingan akhirnya kejahatan yang dilakukan oleh mereka itu bisa terbongkar ya? Ya, betul. Itu positifnya. Betul. Pak Fikar, ini kan kita lihat jalan persidangan. Ada keterangan-keterangan saksi kan yang menunjukkan terdakwa ya, seperti Linda yang mengaku. Kalau Linda ini kan memang kita lihat dia orang yang lama bermain di narkoba. Dan dia mengaku bahkan sebagai istri sirinya Teddy Minahasa. Ini fenomena apa ini? Nah, sebenarnya kan gini, menurut saya ya, polisi secara keseluruhan itu udah mengerti peta-peta kejahatan, itu udah ngerti. Termasuk kejahatan narkoba. Narkoba itu, ya, ini siapa. Siapa pemainnya? Siapa pemainnya gitu ya. Itu sudah kelihatan semua gitu sebenarnya. Nah, sampai kemudian ya ternyata ya itu tadi yang saya bilang, mereka bisa kuat karena ada kerjasama dengan aparatur kan, sebenarnya itu kan. Mereka bisa bertahan lama dan bisa kuat gitu karena bekerja sama dengan ya salah satunya aparatur. Nah itu tadi contoh bahwa umpamanya ada relasi antara seorang saksi perempuan dengan tersangka ya, yang dilalah atau yang dilalah adalah jenderal juga gitu kan. Itu satu indikasi kan menurut saya. Pola-pola hubungan seperti ini menurut saya banyak gitu. Maksud saya yang tidak ketahuan banyak. Gitu. yang tidak nampak banyak gitu. Nah, karena itu sebenarnya ya dibutuhkan perubahan yang yang sistemik kalau menurut saya ya. Mungkin agak ini ya. Yang sistemik maksud saya kenapa mereka bisa begitu? Karena memang sistemnya memberikan kesempatan gitu kepada mereka untuk jadi begitu. Untuk ya, jadi apa tuh? Iya, maksudnya untuk menggunakan kewenangannya dengan lebih tanpa kontrol, pola relasi dengan bawahan ketika jenderalnya melakukan ini kan juga nggak berani. Nah, nggak berani melawan. Nggak berani melawan gitu. Nah karena itu saya bilang ini harus ada perubahannya juga, perubahan sistemik gitu. Artinya apa? Sistem memberikan kewenangan, sistem juga yang harus bisa mengawasi gitu kewenangan itu. Gitu. Umpamanya apa? Salah satunya umpamanya memberi kesempatan kepada masyarakat untuk selalu ikut mengawasi. Silakan masyarakat mengkritisi kebijakan-kebijakan kepolisian atau kebijakan-kebijakan kedinasan ya sepanjang memang ada diketahui ada permainan dan sebagainya umpamanya. Nah, dengan membuka akses kepada masyarakat seperti itu, saya kira itu kepolisian sudah bisa meletakkan di satu sisi menggunakan kewenangan dengan benar, di sisi lain juga ada pengawasan yang terus-menerus dari masyarakat gitu. Nah, itu saya kira harus dibuka gitu. Sekarang sudah tidak zamannya lagi kekuasaan itu berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan masyarakat gitu. Nah, justru masyarakatlah yang sebenarnya menjadikan kekuasaan ini, pejabat-pejabat ini menjadi ya pejabat yang ideal gitu. Karena dia juga diawasi oleh masyarakat dan pasti ya akan rasa menahan dirinya itu juga besar gitu untuk tidak melakukan penyimpangan. Gitu. Pak Fikar, kalau Pak Fikar lihat jalannya sidang ini kan, itu kan banyak hal-hal yang mengagetkan kita ya, yang tidak pantas sebenarnya dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum. Dan itu kelihatan di jalannya persidangan ya. Kalau menurut Pak Fikar, kalau seorang aparat penegak hukum, ya katakanlah seperti yang terdakwa Teddy Minahasa, ya, yang sekarang diadili dalam kasus narkoba, ini kan mencoreng ya. Betul. Mencoreng nama institusi ya. Betul. Apakah hukuman atau tuntutan bagi yang bersangkutan itu harus lebih berat
daripada orang lain yang melakukan kejahatan itu. Misalnya katakan begini, ada kejahatan narkoba tapi dilakukan oleh orang sipil, bukan aparat penegak hukum. Apakah kalau aparat penegak hukumnya melakukan itu tuntutannya atau hukumannya harus jauh lebih besar? Saya kira harusnya begitu, ya karena jabatan itu kan tanggung jawab sebenarnya kan begitu, ya memanfaatkan kewenangan dan tanggung jawab itu untuk kepentingan sendiri, apalagi untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Saya kira itu sesuatu yang sangat buruk lah gitu ya, sangat buruk tidak hanya di mata masyarakat juga di mata hukum gitu. Nah karena itu ketika pelanggaran hukum dilakukan oleh penegak hukum, maka logikanya mestinya harus lebih berat dari orang-orang biasa yang melanggar hukum kan begitu gitu. Nah logikanya kenapa? Karena dia yang menjaga hukum sebenarnya, dia yang melaksanakan penegakan hukum gitu ya. Kok dia langgar sendiri? Karena apa? Karena kesempatan banyak lebih besar ada pada dia gitu ya untuk melakukan apapun gitu, termasuk umpamanya melakukan pelanggaran hukum tapi nampak seperti penegakan hukum kan bisa begitu kan? Oke, jadi yang terjadi di kasus Teddy kalau menurut Pak Fikar itu pelanggaran hukum tapi nampak seperti penegakan hukum. Betul, karena kan mainnya main barang bukti, main ini kan artinya itu di sekitar penegakan hukum gitu ya kan? Kalau nggak ketahuan itu seolah-olah memang penegakan hukum kan gitu, ya kan? Tapi sebenarnya itu penyelewengan yang sangat besar gitu, pemanfaatan jabatan gitu. Jadi itu yang terjadi ya, seolah-olah kalau kita lihat atau tidak diketahui, tidak diselidiki, ini seperti penegakan hukum biasa. Gitu. Penegakan hukum dalam kasus narkoba. Iya. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah kejahatan memanfaatkan kewenangan itu dengan menggunakan narkoba itu kan sesuatu yang teramat mudah gitu kelihatannya ini ya kan, begitu orang punya narkoba tinggi kan ini secara ekonomi itu nilainya tinggi. Saya juga nggak ngerti ya. Menggiurkan gitu sehingga orang kalau kena ya nggak apa-apa lah sekalian tanggung. Akhirnya begitu kan pikirannya kan. Kalau dapat kan besar itu, iya kan sangat besar gitu. Oke. Jadi itu kayak yang Pak Fikar lihat di dalam kasus Teddy Minahasa ini. Saya kira itu ironinya itu di situ. Jadi kalau Pak Fikar melihat bahwa jalannya persidangan ini memang memperlihatkan dari keterangan-keterangan saksi bahwa ada sesuatu yang menjadi keprihatinan kita bersama di tubuh institusi kepolisian. Artinya polisi harus mau mengakui bahwa ada sistem yang di dalam itu yang belum rapi benar gitu. Artinya karena apa? Karena itu tadi ya akhirnya banyak yang dimanfaatkan oleh polisi-polisi juga, terutama polisi yang punya jabatan ya, untuk mencari untuk kepentingannya sendiri kan begitu ya. Kalau saja dia tidak main terlalu kasar ya, mungkin orang mikir juga main-main narkoba kan, ya kan? Sensitif itu kan, maksud saya iya uangnya besar gitu. Tapi kalau ketahuan kan jangankan polisi orang-orang sipil aja takutnya seperti apa gitu ketika dia ketahuan umpamanya ada transaksi narkoba atau bahkan hanya memakai narkoba gitu. Itu bisa memiskinkan mereka gitu, bahkan kalau di masyarakat biasa kan udah urusan di penegakan hukum, sudah urusan di sini udah di penjara segala bisa habis itu hartanya. Oke, kalau Pak Fikar lihat sendiri jalannya persidangan ini, apakah terdakwa Teddy ini termasuk orang yang kategori pengguna atau orang yang sedang berbisnis dalam kasus narkoba? Nah, kalau melihat keterangan saksi-saksinya ya, itu lebih yang kedua sebenarnya. Ini bukan peradilan terhadap pengguna narkoba gitu, tetapi lebih pada orang yang memanfaatkan narkoba itu sebagai sebagai objek bisnis gitu. Itu yang menurut saya mengerikan gitu. Ya kan? Nah, itu tadi yang saya bilang dilakukan oleh penegak hukum seolah-olah orang melihat dari luar itu penegakan hukum gitu. Padahal sebenarnya di dalamnya yang terjadi adalah justru pelanggaran hukum. Nah, itu yang mengerikan kan itu gitu. Nah, karena itu saya selalu bilang perbaikan mungkin orang menganggap sistem sudah bagus gitu ya. Tetapi buktinya masih juga bisa kan. Artinya disiasati oleh mereka-mereka yang memang bisa memanfaatkannya gitu. Nah, karena itu tadi saya bilang salah satu pengawasan sistemik adalah membuka ruang yang besar kepada masyarakat untuk tetap mengawasi para pejabat atau orang-orang yang memang punya kewenangan di dalam penegakan hukum atau di kewenangan apa saja gitu. Pak Fikar, ini kan kalau kita lihat ya antara kasus Teddy dan kasus Sambo ini kan
cukup menggemparkan Ya, menggemparkan betul. kita. Kalau Pak Fikar sendiri melihat mana sih yang lebih besar mudaratnya ini? Kasus Teddy Minahasa atau Ya. kasus Sambo? Ya, saya kira gini, kalau lihat mudaratnya itu kan kembali kan gini, kalau kita sebagai masyarakat, mana yang banyak merugikan masyarakat gitu, yang bersinggungan dengan masyarakat. Tentu saja sebenarnya yang lebih banyak aspek kepentingan umumnya yang kedua ya, yang soal narkoba itu. Kalau ini kan sebenarnya yang dirugikan banyak kan lebih banyak pribadi kan ini kan sebenarnya kan. Kalau apa itu? Kalau Sambo? Iya, yang meninggalnya anak buah gitu, ya kan. Jadi itu Ya. ada hal-hal yang sifatnya privat. Iya, sebenarnya itu. Cuma karena dilakukan oleh pejabat publik, dia menjadi kepentingan umum gitu. Oke, gitu. Jadi diterangkat sendiri kemudian menjadi seolah-olah orang semua merasa punya Kepentingan di situ. punya kepentingan di situ gitu. Tapi sebenarnya yang lebih substantif ya ini yang narkoba ini gitu. Kalau ini bisa tidak secepatnya ini diatasi ya, itu bisa kerugian itu bisa lebih besar dari itu. Taruhannya kan generasi muda kalau narkoba, iya kan? Oke. Generasi gitu loh taruhannya. Kalau ini mungkin juga bisa generasi, tapi terbatas di kepolisian kan. Kalau yang Sambo itu kan, artinya kan kalangan mereka ini, internal saja sebenarnya yang terjadi. Tapi yang ini yang bersinggungan dengan kepentingan umum. Saya kira ini harus menjadi pelajaran bagi Kapolri. Ya dua-duanya lah diambil pelajaran untuk satu mungkin mengambil kebijakan yang sedemikian rupa yang bisa mengawasi pejabat-pejabatnya, atau bukan mengawasi lah, artinya bagaimana orang yang rekrutmen ya pejabat-pejabat tinggi di kepolisian itu harus betul-betul dilakukan dengan serius gitu, sehingga itu tadi menjaga efek-efek yang kejadian yang seperti ini. Nah itu yang pelajaran yang paling ini bagi Kapolri saya kira itu ya. Tapi ya kita salut juga dengan Kapolri yang sekarang ya, dia mau buka gitu loh, ya kan, kasus-kasus di kepolisian itu ya secara biasa saja dia ya udah dibuka. Nah artinya mungkin tidak ada agenda lain dia gitu selain memang niatnya mau membersihkan kepolisian, dan itu bagus menurut saya. Pak Fikar, ini kan tadi seperti yang saya katakan, sebenarnya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di tubuh kepolisian itu kan sebelum kasus Teddy itu kan sudah pernah ada. Ya. Dan ini terus berlanjut dan kejadian lagi. Ya. Apa sih yang harus dilakukan kepolisian agar kasus Teddy Minahasa ini tidak terulang lagi ke depannya? Ya, saya kira itu tadi ya. Yang pertama, kalau kita ngomong soal kurikulum pendidikan sih udah lewat ya, karena ini dilakukan oleh level Jenderal, level pangkat yang tinggi kan gitu, ya kan. Seharusnya dia sudah bisa, harusnya itulah prestasi yang paling tinggi dan dia bisa nikmati, seharusnya kan itu kan kalau pikiran manusia normal gitu. Nah, tetapi itu tadi saya bilang, keserakahan itu, ketidakpuasan itu masih tetap ada gitu. Nah itu artinya apa? Nah salah satunya itu kalau menurut saya kosongnya remnya agak blong gitu loh, maksud saya. Rem itu kan maksudnya kemampuan untuk menahan diri kan itu sebenarnya, ya kan. Nah kemampuan untuk menahan diri itu kan bisa didasarkan pada tinggi rendahnya keberimanan seseorang pada Tuhan, pokoknya itu kan itu juga mempengaruhi kan, ya. Walaupun ada banyak orang yang secara relasional ya dengan orang banyak kenal, banyak dikenal segala macam, tapi belum tentu ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan itu ya bisa dia kontrol seperti itu gitu ya. Kita nggak melihat saja gitu, sepertinya aman-aman saja ya, sepanjang tidak menyentuh kepentingan umum ya aman. Iya kan, kehidupan tidak berubah, tidak ada letupan-letupan gitu. Tetapi itu tadi saya bilang, ketika orang bisa menahan diri yang sedemikian rupa pada jabatan-jabatan tertentu gitu ya, maka itu sudah satu sumbangan kepada kehidupan kita bersama, tidak ada semacam gangguan-gangguan dan sebagainya ya yang bisa kemudian mempengaruhi masyarakat, ya meskipun kembali juga itu akan menggambarkan citra polisi gitu, tetapi juga ada semacam andil juga bagi ketenangan kehidupan di dalam masyarakat. Oke, jadi kesimpulan
Bung Fikar sebagai Ya. ahli hukum pidana terhadap sidang ini, apa kira-kira? Ya, saya kira ini wujud keterbukaan kepolisian ya, dengan hadirnya beberapa perkara pidana yang melibatkan aparat ya kepolisian, itu satu semacam keterbukaan dari kepolisian gitu ya di satu sisi, tapi di sisi lain juga menurut saya harus ada perubahan kebijakan ke dalam gitu ya, terutama ketika merekrut atau rekrutmen orang-orang yang memang pantas atau tidak pantas menjabat sebagai Kapolda. Kapolda atau pejabat teras di kepolisian gitu. Nah, itu Pejabat karena sedikit banyak akan mempengaruhi citra kepolisian kan begitu. Ya, mungkin tahun ini tahun bersih-bersih lah gitu ya. Bersih-bersih dengan saringan-saringan yang sedemikian rupa sehingga kelihatan mana pejabat yang baik, mana pejabat yang tidak baik kan begitu. Nah, kita doakanlah supaya Kapolri sekarang ini terus mampu membuka ini semua sehingga ke depan akan ada polisi yang betul-betul disayangi oleh masyarakat dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Oke, Bung Fikar. Terima kasih atas penjelasan dan edukasi di channel Abraham Samad Speak Up. Penonton Abraham Samad Speak Up, sampai jumpa di episode mendatang di Abraham Samad Speak Up.